sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya dakwah dilemparin kotoran ontak sama kafir Quraisy, dibagelin, ditakolin, disambit bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah nggak marah Nabi dibagelin, berdarah jidatnya bang ya. Wah, saya mah 20 orang mana dikerubutin, saya kok agak lari, nggak takut sih. 20 orang ngerubutin saya, nggak lari saya. Bagaimana mau lari? Bangun diinjak, bangun diinjak. Begitu Pak, udah turunan miskin gitu. Dari engkong bapak semuanya miskin, semua mau turunan susah, pengen maksa kaya dah. Akhirnya bini suruh jaga lilin, maksa kaya. Ustaz, saya nggak punya wudhu, punya sholawat ada pahalanya nggak? Wudhu nggak ada wudhu tetap pahalanya dapat, amin. Ustaz, saya baca sholawat dalam keadaan riya, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pahalanya dapat. Kita sholat, kita sedekah dengan riya, pengen dipamer sama orang, pengen dilihat sama orang, pengen dipuji orang, kagak ada pahalanya. Tapi baca sholawat dalam keadaan riya ada pahalanya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para asatidzah, para habaib, terkhusus yang sama kita muliakan para guru yang hadir. Semoga kumpulnya kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bujang, diam bujang. Diam. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, banyak ilmu yang sudah disampaikan dari guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad Mustafa Asgaf. Ilmu yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau, nambahin dikit. Bu, apaan? Udah ngomong ya ngomong. Bahwa peringatan Maulid yang kita lakukan malam ini merupakan salah satu bentuk tanda cinta kita kepada Rasul. Rasulullah yang kita peringati malam ini, beliau Rasul sosok manusia paling sempurna.
Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustaz, saya ini mau balik, Rasulullah dakwah. Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustaz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustaz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Mau nyontoh apa aja ada dah pada diri Rasulullah. Komplit kepribadian beliau. Bahkan Al-Imam Bushairi dalam burdahnya bilang, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi hashkarin hina talqahu wa fi hashami. Kehebatan Rasulullah itu di mana aja Rasulullah hebat. Lagi di medan perang Rasulullah hebat, di depan musuh Rasulullah hebat, lagi di masjid Rasulullah hebat, lagi di pasar Rasulullah hebat, di depan teman Rasulullah hebat, di depan musuh Rasulullah hebat, di depan bini Rasulullah hebat. Kalau kita hebatnya pakai tempat, Bang, di kantor habis anak buah kita omelin, so kantor semuanya takut sama kita, pulang ke rumah diketok ngecentong sama bininya diam aja. Nah ini berarti hebatnya pakai tempat. Makanya Rasulullah itu basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Sama manusiawinya, Bang, sama kok, sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, Bang, sama kok, sama. Cuma keringat Rasulullah beda sama keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Makanya Siti Aisyah itu, Bu, Rasulullah kalau pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin, habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu kok. Lagi pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, gentak aja sini, Bang, minyak misik, Bang. Rasain, Bu, peremus. Rasulullah keringatnya bau minyak misik, bau minyak kasturi. Keringat kita ya rasa sendiri. Sama manusiawinya. Rasulullah beludah, kita juga beludah, Bang, sama kok, beludah juga. Cuma ludah kita lain sama ludah Nabi. Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita jengkol. Mana buktinya? Waktu hijrah dikejar-kejar kafir Quraisy, Rasulullah ditemenin Abu Bakar mampir di gua Tur. Sebelum masuk gua, Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk dulu ke gua, saya dulu yang masuk. Kenapa Abu Bakar? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Bener, Abu Bakar masuk gua lebih dulu, Bu, coker-coker, korek-korek, tangannya beneran digigit kalajengking. Kalajengking Arab beda sama kalajengking rawa bambu. Arab apa sih kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya kagak sedih ya Rasul. Enggak sedih saya. Takut gak? Enggak takut saya. Tapi ngapa itu muka pucat begitu? Tangan ini, ngapa tangan digigit kalajengking? Ngapa kagak ngomong? Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin. Hari itu juga bengkaknya kempes seketika. Ludah Nabi, Bang. Coba pakai ludah kita. Mimpinan bengkak. Nih, kehebatan Rasulullah luar biasa, Bang. Kemuliaannya, apalagi akhlaknya, nggak bisa dihitung-hitung dah, nggak bisa disamain sama Soekarno. Karena ada yang nyamain. Hebatan mana Bung Karno sama Rasulullah?
Tuh si nenek melampir lagunya. Jelas beda, jauh. Rasulullah nggak bisa dibandingkan dengan manusia mana, nggak ada. Rasulullah luar biasa, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, udah dijamin masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka, tapi Rasulullah nggak sombong. Mana buktinya? Al Imam Ja'far Al Barzanji menukil dalam sebuah rawinya, kita sering baca, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan di rawi po ya? Ada di rawi po ada? Apa? Jadi pokoknya begitu dah. Rasulullah tuh orangnya syadidal haya wa tawadu, sangat pemalu, rendah hati, kagak sombong. Nabi maluan banget bang. Mana buktinya? Ada cerita Rasulullah lagi naik ke atas Ka'bah, lagi betulin Ka'bah rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Muka Rasulullah pucat, malu, langsung turun. Kenapa? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis doang. Kalau kita kan urat malu udah pada putus. Ada pikirannya nenek-nenek sore-sore poin tanah wahai naik motor Mio keliling komplek kirain anu kenapa kulit. Makanya perempuan cewek neng po ajarin tuh anak kita cewek pakai jilbab itu beda sama kudungan. Yang dipakai di Palamponi namanya kudungan tuh po. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungan cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya dipajang. Kenapa lu tahu Abu Jah? Mau lu kenal apem? Rasulullah betis kelihatan aja malu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong, enggak marahan. Pernah satu hari bang, Nabi lagi jalan-jalan, lagi weekend sama Siti Aisyah, lagi jalan-jalan nih, ada orang kafir lewat kok, masih salam. Orang kafir beri salam beda sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain asyammu alaika. Syamun artinya racun, diterjemahin dalam bahasa Indonesia asyammu alaika ya Muhammad, mampus tuh Muhammad. Nabi dikata mampus bang, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, bininya kesel banget, dibalikin tuh orang, asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja, dikasih satu ngulangin tiga. Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika, mampus tuh Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Tuh hebatnya Nabi, akhlak. Lagi ceramah di Taif, kan ada ceritanya. Beliau lagi dakwah, dilemparin kotoran ontak sama kafir Quraisy, dibagelin, ditakolin, disambit, bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah? Enggak marah, Nabi dibagelin, berdarah jidatnya bang. Yang marah malaikat Jibril. Jibril marah banget, malaikat marah. Ya Allah, Jibril pakai marah. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran nama Nabi Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal, gua tibanin nih, gua tibanin. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita. Jangan Jibril, saya ini dakwah jangka panjang. Kalau emang saya ceramain ini orang tuanya nggak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel kok. Apa kata Jibril? Anak bagaimana Bapak Muhammad?
Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Udah pasti kafir lagi dah kalau bapaknya kafir. Kalau emang anaknya kafir lagi, saya tungguin cucunya Jibril tuh Rasulullah. Terus mau kamu apa sih, Man? Apa kata Rasulullah? Saya mau berdoa aja. Didoain tuh yang nakolin. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat umatku karena dia kagak tahu. Nabi balik doain, ditakolin berdarah, didoain yang nakolin. Tuh modelnya Nabi. Kalau model saya nggak bisa begitu. Umpama nih ya, saya lagi ceramah, umpama nih lu terus dilemparin gas air mata sama polisi. Umpama datang malaikat Jibril masih tawaran sama saya, Kile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue timbalin polisi yang nakolin lo? Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin, kata gitu. Beda urusannya. Wah, ada kamera nih, rekam ya. Viral direkam. Gila, radikal ngata-ngatain polisi. Tangkap Kile. Emang gue capung ditangkap. Ya karena kenapa gue main tangkap mulu ya. Dikit-dikit main tangkap. Orang mah periksa dulu baru tangkap. Ini lo tangkap dulu, ukuran periksa belakangan, tangkap aja dulu, begitu. Suwek banget. Makanya sampai sekarang menangkap Habib Rizik nggak kena. Nggak ada yang salah mau ditangkap. Bener? Orang mau pulang disulitin sama si kedubesnya tuh, suwek banget. Enak banget kok. Orang ini kata pelarian aja. Saya bingung ini sama Rezi. Enak bahasa yang Sepanjul. Orang pada demo, berapa kali demo? Dulu demo banyak banget, mahasiswa demo banyak banget. Dia tinggal pergi. Mau pergi ke Kalimantan lagi, niat bebek. Gua mau disosor sama bebek. Ini ada kamera dimasukin ke YouTube, buat Kile, tangkap Kile. Lagi diincer aja saya. Mantapin aja. Lah saya mah 20 orang mana dikerubutin, saya mau agak lari. Nggak takut saya. 20 orang merebut saya, nggak lari saya. Bagaimana mau lari? Bangun diinjak. Girang banget. Ini luar biasa. Rasulullah, kemuliaan akhlaknya tuh. Apalagi kita baca di situ, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, sering duduk bareng sama fakir miskin, nengokin orang yang sakit tuh. Luar biasa Nabi sama orang miskin sayang. Makanya Nabi doanya kok, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin barang nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doa Nabi yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya, kalau pakai doa begitu Pak, udah turunan miskin gitu. Dari empong bapak semuanya miskin, semua mau turunan susah. Pengen maksa kaya dah, akhirnya bini suruh jaga lilin. Maksa kaya, dia mah kuat ya, ada temboknya koset. Tembok orang dikosetin mulu. Kalau diaci enak rata, baru dikamprot doang dikoset aja. Bakrak pantai. Nabi demen sama orang miskin, maka Rasulullah menyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita diundang sama orang miskin, buru-buru. Orang-orang pada terbalik. Bila orang kaya yang undang gak buru-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000. 1000 dibaca. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Lah kelar ya. Nabi sering nengokin orang sakit. Sunnah nengokin orang sakit tuh kok. Nengokin orang sakit sunnah. Nengokin.
nengokin, bawa tentengan minimal jeruk 2 kilo bawa, nengokin orang sakit gak bawa apa-apa, ke rumah sakit pakai nanya lagi, orang lagi diimpus. Emang apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, gak ada yang gue rasa-rasa. Kenapa begitu lu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Lalu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Enggak pakai nanya apa yang lu rasa. Nabi kemuliaannya, akhlaknya luar biasa. Apalagi di situ dikatakan wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda di belakangan. Janda tua. Janda tua. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya dari belakang, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin sama Nabi, begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dia kata? Lelet buat aki-aki ya. Tinggal laki belakangan dua, akhirnya aki nyemplung juga gak tahu. Ini akhlak. Maka ini maulid yang kita laksanakan, ayo sedikit demi sedikit kita cinta sama Nabi, ajaran Nabi ikutin. Satu-satunya Nabi yang nolongin kita di akhirat kan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bentar kok kita dikumpulin di padang mahsyar semuanya, dibangkitin kan masing-masing bawa diri kita. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki sudah anda gak kenal bini. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di pala kita, matahari sejengkal di pala kita, matahari sejengkal. Panas sudah pasti, kehausan sudah pasti bang. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart Indomaret tutup, udah nggak nemu di sana. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering kumpul di majelis maulid, Allah sediain tuh hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawat, biarin sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak nolongin. Naudzubillah min. Makanya selawat mbak, lawat, bu, lawat baca, lawat, nyaut apa? Iya. Lawat baca. Ustaz saya nggak punya wudhu, punya selawat ada pahalanya nggak? Wudhu nggak ada wudhu, tetap pahalanya dapat. Amin. Ustaz saya baca sholawat dalam keadaan riya, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pahalanya dapat. Kita sholat, kita sedekah dengan riya, pengen dipamer sama orang, pengen dilihat sama orang, pengen dipuji orang, kagak ada pahalanya. Tapi baca sholawat dalam keadaan riya ada pahalanya. Tuh, yang macam-macam sholawat. Sholawat enggak? Sholawat kok. Masak tuh baca sholawat enak. Jadi sedap masakan dibarengin sholawat. Goreng tempe, ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak, kenakan selawat tempe angus. Lakinya makan marah-marahnya, lu apa tempe angus? Ini gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Tuh, oh lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gue makan di tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Kagak jadi berantem kok. Orang-orang kita masak nyanyi, nyuci nyanyi, udah gak melaki nyanyi, mau sambil masak. Sambil masak yang udah gak melaki. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau
hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Atau memang kau tunggu jatuh ke tangan? Kau anggap bagai hatiku, kau diam hati dan tak pernah kau sentuh. Ujian apakah hinaan untukku? Diriku di tangan dan panggung ke kiri, bagai ranting yang kering. Lagu aslinya yang nyanyi Iis Dahlia. Itu kalau dinyanyiin sama Anissa Rahmah New Palapa, dalam bener itu lagu. Lakinya dengar begitu kagak jadi masak, habis kompor kena tendangan. Kalau selawat kan enak kok, biar ada telega laki. Selawatan aja enggak. Bang, boleh kesel sama lu dari kemarin emang? Gua kesel sama lu dari kemarin. Ayo berantem. Sebelum berantem selawatan dulu. Begitu kok. Laki namanya Ahmad, tunjuk aja. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika. Nggak jadi berantem kok. Ininya namanya Rodia. Ada di sini. Ibu pemelakunya Rodia ya dawal ya. Ininya marah. Itu kayak toibah bang. Kalau jadi berantem enak, resep. Anak kan ngiyak loh, bapak emak kasih selamatan tuh. Ngikut aja tuh bocah selamatan. Ya jumalu, ya jumalu. Bocah. Ya jumalu, ya jumalu. Selamat baca alhamdulillah. Satu-satunya nolongin. Lagi kita di padang mahsyar kesusahan begitu, kita ngadep kok minta tolong. Rame-rame semuanya manusia minta tolong. Ngadep ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami nih, kami lagi kesusahan ini. Nabi Adam bergodek aja, ya ilaha illallah 7. Boro-boro aku nolongin lo. Gue jadi kebelangsak ini. Punya dosa di surga dulu, nggak boleh makan buah huli gumbat juga. Nabi Adam makan buah huli, diusir dari surga karena digodain sama iblis. Iblis godain Nabi Adam, nggak berani. Yang dia godain bininya, Ibu Hawa. Ibu Hawa disuruh merayu lakinya, ayo dong ayam deh, mam dong ayam, mam teh. Nabi Adam aja kegoda sama Ibu Hawa. Nabi, apalagi kita. Buang zaman sekarang, buang zaman sekarang, buang nih buang. Itu lagi nyetir bawa mobil ceramah, pulang berhentiin, mas hampir. Saya buka kaca, ada apa mbak? Ya biasa mas, jualan. Jual apa malam-malam begini mbak? Jual rempah-rempah. Bingung saya, rempah-rempah apaan? Kalau merah dikasih upah begini. Aku tuh yang jablay bang. Langsung aja peti hati saya pakai, kaget. Waduh pak haji ya. Itu Pak Haji gratis lah. Apa-apa sih nyari berkahnya Pak Haji. Suek bang. Nabi Adam gak goda, akhirnya dimakan itu. Makanya kaum Adam, kita laki-laki, Nabi Adam makan buah holi nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jedolan di leher. Ibu kalau gak percaya ntar pulang pegang leher laki ibu. Tanya pelan-pelan, bisikin. Pegang, bang ini buah holi ya. Makanya kita laki-laki namanya kaum Adam. Adam mingkem tuh anteng bapak-bapak mah nggak ada yang ngomong. Perempuan kan kaum Hawa, maaf Hawa, recet dari tadi. Ibu Hawa makan buah putih nggak nyangkut di leher karena leher perempuan licin. Sini ngomongin lakinya orang.
lempokan dada nyangkut. Alhamdulillah Bu, nyangkut di dada buah kulinya. Coba bayangin nyangkut di dengkul. Ribet itu gua. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu. Mimi bayang, mimi. Alhamdulillah. Nyampe di dada terbelah dua. Bagus kok, bersyukur lagi. Terbelah dua, kalau satu doang, wah, kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup tuh nolongin. Nabi Adam gak sanggup. Nabi Adam. Kata Nabi Adam, lu datang jangan sama gua. Datang ke coba Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia mau orang Jawara. Wah, ada ke Nabi Nuh, Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur. Aduh, nanaonan silain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet urusan tuh anak gua. Ngurusin anak agak semangga. Si Kanan gua jangan naik getek, dia kagak mau. Dia mau lebuk ngikutin orang kafir. Datang aja sama Ibrahim, no. Ibrahim bisa kali nolongin. Ngadep sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim bohong seumur hidup 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, sama bohong sama nari jadi lalat. Kagak nangis kita, nyengir mulu. Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, coba datang sama Nabi Isa. Isa bisa kalian nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Madep ke Nabi Isa, tolongin Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah gode kayak jangan sama gua mah Nabi paling miskin gua. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak punya bini. Makanya umatnya ikut-ikutan kagak kawin juga bang. Tuh pastor nggak kawin dia. Iya ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya. Punya perabotan nggak dipakai. Luar biasa. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil kita ummati analaha ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang. Nabi manggil kita. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang bang. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat nggak sembarangan orang. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng. Mereknya bukan gambar pohon beringin. Pohon beringin mah kuntilanak mulu. Mereknya apa? Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar kok. Di akhirat wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangkatan hitam. Kebangkatan hitam karena sering wudu. Alhamdulillah. Makanya nih maulid malam sukses berhasil, amin. Kelar maulid biar ada bekasnya. Masjid kita cakep, yang belum doyan ke masjid, bapak-bapak ayo doyan ke masjid. Biarin orang baru belajar sembahyang, jangan diharu-haruin, yang kata apa-apa. Orang baru belajar, lambat-lambat dikit gak jadi masalah. Orang baru belajar, zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut kok, subuh jam 6 tancap terus, besok baru diadain pelan-pelan. Kan begitu Nabi ngajarin gak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Ayo selesai maulid biar ada peningkatan ibadah. Apalagi kita sekarang nih lagi zaman begini, mau ngapain lagi, udah diuji oleh Allah melalui corona. Kapan lagi kita dekat sama Allah? Nih saatnya kita dekat sama Allah. Bikin acara begini, kumpul maulid biar ada bekasnya. Kita raba diri kita masing-masing, kita semua punya salah. Ujian apa yang Allah kasih begini? Corona dari bulan Maret nggak hilang-hilang. Gara-gara dia rese semua tuh.
habis acak-acakan berantakan semua, yang kerja kalau berhenti, yang dagang berhenti semuanya. Nggak boleh ngapa-ngapain kita, kumpul kagak boleh, terawih kemarin kagak boleh, kumpul nggak boleh semuanya. Lah berapa bulan kemarin kok jadwal drama batal semua, mana pulangin manjar lagi. Ya Allah, RT datang ke rumah kan, mana KTP fotokopi kan, kakak fotokopi buat apa nih boy? Udah tenang aja, gua kirain buat sembako bansos, kagak taunya jadwal ronda. Jagain pelang kita rumah-rumah, benar. Iya, diuji oleh Allah, ngapain lagi? Udah ayo kita kumpul begini, RT RW dukung acara begini teh, jangan sampai dilarang-larang. Sekarang banyak orang murid kagak boleh. Tuh Menteri Dalam Negeri ngomong begitu, kebiasaan tradisi maulid di bulan maulid, tak bila perlu jangan perlu ada. Nah kagak maulid dong, kan kita terusin. Buat kita ngelawan pemerintah enggak, kita tetap kumpul ya, enggak ngaji begini, pakai masker, pakai cuci tangan, kita ikutin protokol kesehatan. Kenapa bioskop boleh buka, mall boleh buka, ya bang, pilkada boleh, maulid kagak boleh? Iyalah, kita pakai semuanya masker, pakai. Soal jaga jarak mungkin nggak bisa kali, ya enggak? Dempet-dempetan begini nggak bisa. Yang penting sama-sama pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan cakep. Begitu iklannya saya lihat. Apa nih? Susu. Alhamdulillah. Makasih guru. Susu itu memang baik, bagus untuk pertumbuhan laki-laki. Iya dong. Kalau bayi laki sama bayi perempuan beda. Bayi laki nyusunya 2 tahun doang. Bayi perempuan tuh nyusunya 2 tahun. Kalau bayi laki nyusunya lah 50 tahun masih nyusu. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sayang dari kasih mau bagi. Nah, ada semutnya lagi. Jangan boleh ngodakin ya. Kalengnya. Alhamdulillah manis sih, manis kan kurang kental aja. Hai gitu. Ayo kita kumpul pengajian, kumpul begini enak bang ngaji. Ya Allah lama kayaknya kita nggak kumpul-kumpul, bener. Bulan terawih kagak boleh, semuanya pada jaga jarak, tutup semari. Kita kepengen udah, ya Allah. Sekarang manusia ini, masyarakat kita udah pada stres semua. Siang kalau nggak kumpul kita tawa-tawa begini, yang stres ini kita. Ini TV semua beritanya corona mulu, yang mati segini, buang. Orang lihat boleh, yang udah kita ngeliatin stres, gua ngeliatin berita corona mulu di TV. Akhirnya kepikiran, ya kena gue nih. Asal pilek-pilek dikit, ya kena gue. Ya, elah. Udah kita hiburan tawa aja udah, ya enggak? Sambil murid sambil tawa begini kumpul, nggak ngapa-ngapa bang, naikin imun tawa. Baru bengong aja orang biung, serius banget, gila stres kita. Saya mah kalau punya teman serius-serius ya temenin saya mah. Orang teman saya ustaz serius banget bang, pul pakai jubah mana-mana, tasbih pelintir terus buang mana-mana. Ada cewek lewat duduk kan pengen. Hiburan, waktunya hiburan, waktunya ngaji kan enak. Senam pagi, biasain senam ya, jemur kita badan, senam gak apa-apa, joget-joget gak apa-apa. Wah, joget kagak dilarang. Siapa yang larang? Yang nyuruh, ada yang nyuruh. Tuh ya Haji Oma Irama yang nyuruh. Haji Oma yang nyuruh joget. Joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang, kan begitu katanya. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering begitu. Mari kita joget, joget begitu bang. Dengerin lagunya dah, lo buka di YouTube, ketik joget Rhoma Irama, begitu lagunya. Kalau memang domain udah salah dia. Kita hiburan kok, nggak ngapa-ngapa, waktunya hiburan. Masyarakat udah stres semua, kita kepengen ngaji, batin kita dicas lewat pengajian, ya enggak? Pikiran kita refresh juga, ada hiburannya. Alhamdulillah. Ini ngaji begini dosa dirontogin, pahalanya luar biasa bang.
Kalau kita bicara dosa kita, lu bayangkan dosa kita banyak nih, semuanya pasti pada punya dosa. Nih yang ngomong sama, kita nggak ada yang suci di sini, semuanya dosa banyak kita. Apalagi saya yang tukang ngomong. Tukang ngomong kan salahnya di omongan. Biasanya begitu, kebanyakan ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, saya biasa aja udah. Ngapain aku tukang ngomong? Wajar gue diomongin orang. Bener bang? Iya, kita semua raba dari kita masing-masing, dosa yang kecil dirontokin, ngaji alhamdulillah. Diusap dosa kita, ditipek, digebek, pahalanya gede, kita kumpul begini. Maka gede, wah ilallah, kumpul begini, dosa kita dihapus, pahalanya dicatat, kumpul di majelis taklim, sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000, boro-boro 1000, bayang terawih, ingat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama pindah kita terawih, boro-boro 1000. Kita silaturahim, kumpul lagi kembali, alhamdulillah. Semua kita pasti pada punya cara apa? Cara jaga kesehatan, bener bang? Punya cara masing-masing. Makanya kita kepengen, ayo pemerintah bolehin aja bikin maulid, kumpul nggak apa-apa, yang penting kita jaga kesehatan, cuci tangan rapi, bener? Iya, kita pengen begitu aja. Jangan umat Islam yang dirugiin. Dari bulan Maret kemarin bulan Isra Mi'raj, nggak boleh Isra Mi'raj sampai rame. Bulan Ramadan nggak boleh juga, bener? Ini sekarang bulan Maulid dirugiin lagi kita, ya enggak? Makanya kita lagi PSBB semua nih, PSBB pada susah bareng-bareng. Tapi kita nggak kecil hati, nggak mengeluh. Kita susah, masih ada Allah, bener bang? Iya, kita munajat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta mudah-mudahan nih corona di negeri kita biar merah jauh dah. Amin. Mulai pemerintah udah siapin vaksin. Vaksin udah siapin nih, beli sama pemerintah vaksin. Cuman jangan rakyat dulu yang suruh vaksin, pemerintah duluan, bener? Iya. Bila perlu presiden, menteri, semua dewan, DPR semuanya, lu duluan vaksin. Enggak, kalau memang nggak benar kan dia pada mati duluan. Jangan rakyat suruh vaksin, rapid tes, walau apa macam-macam dah. Enggak. Makanya kita kepengen, ayo bagaimana rakyat udah pengen percaya ke pemimpinnya kudu sayang sama rakyat. Amin. Mudah-mudahan nih PRW kita, alhamdulillah ngizinin bikin acara begini PRW ya. Ini berkah dah, kita angkat besok PRW kita jadi lurah, terus jadi camat, terus jadi wali kota, naik terus jadi presiden PRW kita. Iya, gua mantep dah kalau dia jadi presiden, semua janda-janda yang nenek kumpulin sama dia. Gua semua dikumpulin, dibawa ke Mekah, aku pulang-pulang udah. Ayo, kita kepengen dah ngaji ilmu biar dapat ibadah jadi bener, amin. Ya Rabbal alamin. Yang kedua, kumpulnya kita karena cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah SAW. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita. Karena kita semuanya makhluk sosial, nggak ada orang yang hebat di antara kita semua, semuanya sama. Orang disebut hebat karena ada rakyat, bener? Karena ada orang lain. Kita ini tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Jangan kita ngerasa hebat sendiri bang, hebat sendiri, kaya sendiri, ntar mati mah nggak sendiri. Kagak lah, semua kita perlu bantuan orang. Saya ngomong begini karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, kagak lah. Walaupun saya ceramah 3 jam sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RW itu saya udah lama begitu. PA ngomong dewek-dewek saya. Hidup enak adanya orang lain. Kita kumpul begini bisa-bisa silaturahim, kebersamaan, kekompakan. Lewat masjid kita diajarin itu kebersamaan, kekompakan kita berjamaah. Kalau kita berjamaah insya Allah aman, amin. Tuh, yang ketiga, dengan kita kumpul seperti ini apa? Mengingatkan kita kembali bahwa Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk ibadah. Dengan kita merenungi malam ini yang kita peringati bukan hanya kelahiran Rasulullah, tapi kita peringati hijrahnya Rasulullah, kita peringati pula ke wafatnya Rasulullah. 12 Rabiul Awal artinya apa? Pelajaran buat kita. Ternyata kita semuanya nggak bakal
kekal hidup di dunia ini. Semua kita calon-calon jenazah. Nih semuanya calon. Bener? Jangan kita ngerasa muda. Ustaz masih muda ini, saya jauh mau mati. Kagak, mati mengacak. Kadang kau yang seger cucunya duluan. Bener? Masih muda pada berangkat duluan. Belum lama tuh meninggal. Umurnya baru 40 tahun, ganteng keren, si Asraf. Lakinya BCL meninggal 18 Februari 2020. Tuh. Makanya masa indahnya BCL udah habis. 4 bulan 10 hari, hitung-hitung 29 Juni kemarin habis. Alhamdulillah udah kelar. Enak ada mau daftar mak. Ganteng, cakep, keren, mati 40 tahun bang. Olga Saputra 32, Olga mudahan lagi tuh. Lagi gagah-gagahnya. Naik daun dia 32 umurnya. Budi Anduk 40 tahun. Budi Anduk kenal kan pelawak? Mati, rambutnya keribo yang kulitnya hitam tuh. Mati. Temennya nyusul duluan udah si Ade Namnung 38, mudahan lagi 38 mati. Julia Perez 37. Jupe 37 kok mati. Rame tuh konten menayangin si Jupe mati. Sampai ada komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, mau pikiran lo berada. Beban hidup dia kan sama bapaknya misal pacaran sama Gaston kan dia nanti dia. Beban hidupnya berat. Ustaz Jeffrey teman saya 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari 40 tahun 3 hari naik motor Kawasaki Ninja 650 cc ngebut mah nabrak pohon palem, palanya kejedot, pala kejedot pohon palem mati, pala kejedot pohon palem mati. Maka jagain pala sebab pada pala kejedot mati ada pala kejedot hidup. Pikirannya lain lagi deh. Kalau komang-komang bang, komang-komang palanya dikotok-kotok nongol tuh palanya ente najong dah. Ya Allah. Kaya mati, miskin mati, jangan kita ngerasa kaya. Ustaz saya kaya, duit banyak, dokter saya beli, semua saya bayar, buat sehat saya semua bayar. Kagak. Pak Harto kaya buat mati. Dirawat di rumah sakit Pertamina, Pak Harto 40 dokter yang rawat mati, gak sanggup nanganin Israel. Pak Harto yang dokternya 40 mati, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang lebih mati lagi. Jangan kita ngerasa kaya, gemuk mati kurus, jangan ngerasa gemuk. Ustaz saya gemuk sehat ini, wow enggak. Bahkan kata dokter orang gemuk cepat mati. Kata dokter, kok bisa begitu dok? Iya dah, kalau orang gemuk kan lari napas sama ngos-ngosan Pak Ustaz, nggak ada tempat buat napas makanya cepat mati. Oh, saya kurus nih. Alhamdulillah dok saya kurus ini, lama berarti matinya. Enggak Pak Ustaz, yang kurus udah cepat mati. Nah, kok bisa begitu dok? Kurang gizi, mati juga sama. Ayo kita bang siapin dari sekarang, mumpung masih ada diberikan kesehatan kesempatan ya Pok. Waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala ya ilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya apa? Sekarang udah kelihatan. Dulu kita masih gagah, mata udah mulai lamur, pandangan kabur, kulit udah lentur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke serem. Kalau sudah datang kematian buat kita, apa yang kita siapin sekarang? Tidak lain adalah amal ibadah, bekal kita. Kenapa? Karena orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmat, berarti kalau pulang sebenarnya enak. Pulang itu sebenarnya enak, cuman kita nggak sadar. Pulang itu sebenarnya enak. Orang-orang pada pulang mudik lebaran, pulang mudik enak. Kenapa? Ketemu sama keluarga, enak, girang, kumpul bareng keluarga. Pulang sekolah, bocah. Dulu kita masih kecil begitu bang, ada pelajaran yang kita kagak demen, gurunya galak, diumumin, Pak Guru kagak bisa datang, anak-anak boleh pulang. Pulang itu bilang banget, lompat sama jendela. Kenapa? Karena pulang enak. Nih kita bisa acara di sini ntar, pulang ke rumah masing-masing, enak nggak? Enak. Kenapa? Bawa bekal besek.
pulang. Setelah kita tinggal di dunia, kita bakal pulang ke rahmatullah, mati. Enak gak? Nah lu pengen kata enak, takut besok. Kenapa kita bilang berat pulang bang? Enak itu berat kita ngomong karena masih gandul di hati nih. Kenapa? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup, makanya kita disuruh nyari bekal. Gua cari resepot dari tadi tuh emang dia. Di rombongan sini resepot ngomong lu, wah aku main gua. Lu kalau ramai banget. Udah men. Iya. Cembong amis resepot. Kalau dikasih besek kali dibilang itu. Nah, nih, Masya Allah, kita siapin dari sekarang, mumpung ada kesempatan, nikmat sehat oleh Allah kasih buat kita. Ayo siapin dari sekarang, mumpung ada kesempatan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini maulid ada bekasnya, bukan sekedar kita bikin seremonial, tapi ada bekasnya buat kita, semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita. Amin ya robbal alamin. Ajaran anjuran Rasulullah praktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Dan antara ada guru kita nambahin ya karena malam ini saya kalau bisa ada acara seberang sini nih, katanya ada nih panitia tadi jemput tuh. Di mana sih? Depan Grand Mall. Mana depan Grand Mall? Sini ya, bisa nyebrang kali ya, naik motor dari sini biar cepet ya panitia ya. Doain saya juga ibu bapak biar sehat. Amin. Minggu 2 hari ini meriang mulu ya, angin kali begadang karena memang udah 5 hari 5 malam nih begadang mulu ngajiin. Kalau hari Senin kemarin kalau saya yang paling tua meninggal, rumahnya samping rumah, warga emang semua cewek semua, saya doang laki dewek, kuyang dah ngurusin dewek aja, jarang perempuan lu, laki menakut, saya doang dah banyak kuyang dah. Jadi saya bilang sama panitia tuh, yang gue belakang malam-malaman dah gue tahlilan dulu senang gitu dah, doain biar sehat tuh. Karena memang besok pagi nih alhamdulillah 3 hari yang lalu saya udah melakukan rapid test PRW, udah swab juga, diperiksa sama dokter, semuanya lengkap, surat-surat semuanya dinyatakan, alhamdulillah dinyatakan dokter saya negatif. Alhamdulillah itu salah satu persyaratan untuk berangkat ke luar negeri. Karena besok pagi jam 7 saya harus sudah ada di bandara Soekarno Hatta, jam 7:30 harus berangkat take off pesawat dari Jakarta menuju ke Malaysia. Doain 2 hari acara di Malaysia, walimatul khitan, nyunatin upin ipin. Nah itu aja. Serius banget. Wah kena prank dia. Aduh. Ya, ketipu cek. Nah, ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semua kita pada sehat walafiat, Allah kasih panjang umur, taat ibadah, dan kita doain anak-anak kita yang masih pada belajar, walaupun sekolahnya di rumah pakai daring ya Bu, doain biar semuanya Allah kasih kemudahan, kelancaran. Bini kita, laki kita yang pada usaha, doain biar mudah semuanya, Allah kasih ekonomi kita biar stabil lagi, amin. Dan mudah-mudahan corona biar merah cepetan, jauh sama merah ke tengah laut, mana kayak udah kampung kita yang jauh. Mudah-mudahan negeri kita biar stabil lagi ekonominya, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, dan orang-orang tua kita semua kita doain yang udah kagak dikasih oleh Allah ampunan dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Dan kita semua kumpul malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para bapak, ibu, para guru, para orang tua, mohon maafin ya, guru, mohon izin ya, saya merah dulu ya, tinggal dulu ya, dulu ya, Pak, maafin Pak ya, Pak, jangan marah Pak ya, Pak, jangan marah ya, karena pitik dimakan tidur sambil plastik tolong dibungkus ya, kalau ada
wadah ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya. Ini aja barangkali ingatin doang takut kelupaan ya dari saya ya Bu. Kapan yang masuk nanti menurut gunung apa dari gunungnya meletus, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian dan panitia udah siap ya semua Bapak Tim ya siap kita bang ya siapin takut kelupaan ya. Terima kasih tahu Bang. Saya memang gituin Bu, gak boleh. Guru saya ngajarin kalau ada kiai ceramah, ustaz ceramah minta dibayar, dosa tuh guru. Itu dosa tuh kiai, itu guru saya ngajarin. Makanya saya ceramah nggak mau dibayar. Enggak. Saya bilang gitu. Kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa. Lebih dosa lagi undang kiai kagak bayar. Itu kalau kata guru saya, ya gitu aja. Ya jangan gua doang tapi ya. Nah ini aja. Mohon maaf kiai para asatidz, mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.